Halo, selamat malam Bu Gita. Nama saya Fernando Septian. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum saya yang membuat speed bump generator berbasis mekanisme rack and pinion dengan sistem spring loaded. Oke, mengapa dinamakan spring loaded? Karena pada alat saya itu menggunakan pegas untuk melakukan untuk dapat mengonversi energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya, mengapa saya memilih membuat alat ini? Pertama-tama, menurut data dari Vital Strategis tahun 2023 menunjukkan bahwa transportasi darat menyumbang 32-57% terhadap PM2.5. Besarnya kontribusi transportasi darat menegaskan bahwa sektor ini merupakan sumber pemborosan energi sekaligus energi yang emisi yang masif. Oke, selanjutnya saya akan meliskan alat dan bahannya terlebih dahulu dan menjelaskan mengapa saya membawa alat dan bahan tersebut. Pertama-tama saya akan meliskan bahannya. Bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum ini yaitu dua lapis triplek maksudnya. Habis itu dinamo, habis itu kabel, lalu dioda bridge, kapasitor, lalu ada 4 buah pegas dengan konstanta 400 dan tingginya 8 cm. Di alat kita bawa bor, habis itu lem tembak serta isi lem tembaknya, multimeter untuk mengujinya, lalu itu gergaji supaya kita dapat memotong tripleknya nanti, dan lalu kita juga membawa lakban untuk menempel si kabelnya nanti. Oke, pertama-tama mengapa saya membawa triplek? Kita membawa triplek supaya alat praktikum saya tidak gampang rusak lah, dan juga ini kepentingan untuk mempresentasikannya lagi sebagai penerapannya langsung dari mengubah energi listrik ini kepada angkatan selanjutnya. Oke, selanjutnya mengapa saya memilih menggunakan dinamo? Karena ini nantinya berhubungan dengan rack and pinion, di mana rack and pinion itu ketika gerak si racknya memutar si pinionnya, maka itu bisa sebagai untuk memutar dinamonya, sehingga dinamonya itu akan menghasilkan listrik begitu. Lalu untuk dioda bridge, mengapa saya memakai itu? Karena saya melihat bahwa potensi dari generator speed bump ini itu sebenarnya ketika si racknya ini memutar kembali si pinionnya, tetapi dengan arah yang berlawanan. Kalau kita nggak pakai dioda, itu akan menghasilkan DC-nya saja, sehingga ketika si racknya itu kembali ke atas karena pegas, dia itu tidak bisa menghasilkan listrik. Makanya saya memilih dengan cara memasang dioda bridge, sehingga ketika ditekan maupun mengembalikan lagi ke keseimbangan semula, dia akan menghasilkan listrik. Lalu selanjutnya saya memakai kapasitor untuk ini dapat menyimpan energi listrik ketika beban melebihi voltase yang dapat dihasilkan. Selanjutnya, mengapa saya membawa bor untuk membolongi beberapa titik triplek yang nantinya akan dipasangin kayu, supaya nanti tuh ketika kan ada kayu di atasnya gini, ini kan ini triplek, ini kayu pilar gini. Nah, ini nanti dibolongin di bawahnya, di triplek yang bawah. Nah, itu nanti saya ketika dibawa di set itu nanti ditekan. Nah, ini tuh bisa terus maju ke bawah. Karena nanti juga saya akan membuat prototip ini dengan cara memasang 4 buah dudukan di bawah tripleknya supaya seperti menyerupai meja gitu, Bu. Jadi ntar bisa ditaruh, terus tuh bisa kakinya ditaruh gini. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme bagaimana cara alat ini bekerja. Pertama-tama, saat kita menekan, oke, di sini kan ada rack ya. Nah, itu racknya itu kan bakal memutar si pinionnya. Nah, pinionnya ini saya pasangkan kepada dinamo. Mengapa begitu? Ketika pinionnya itu berputar, maka si dinamo juga ikut berputar sehingga dia bisa menghasilkan listrik. Nah, listriknya ini akan mengalir ke dioda bridge,
Nah, di dioda bridge ini akan diubah menjadi AC. Nah, lalu saya memasangkan lagi sumbu positif dioda bridge serta sumbu negatifnya ini ke kapasitor. Lalu enggak, saya bukan ke kapasitor. Lebih tepatnya saya membuat sambungan pertigaan antara kapasitor, dioda bridge serta satu kabel lagi ke beban. Begitu. Nah, ketika begitu, saat ditekan nanti dia akan mengalirkan listrik masuk ke beban. Nah, ketika terangkat lagi, dia itu akan menghasilkan listrik kembali karena dia itu bersifatnya AC. Makanya itu penggunaan dioda bridge ini sangat penting pada alat saya. Oke, selanjutnya data dari selanjutnya bagaimana cara kita menguji alat ini, yaitu saya melakukan pengujian dengan variasi beban yaitu 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo. Katanya tadi mau ngetes pakai kaki. Iya Bu, saya ngetesnya pakai kaki dan saya menggunakan referensi berat badan saya bahwa dengan satu kaki saja saya dapat menekan alat saya itu sampai maksimum. Yang saya interpretasi berat tersebut adalah 40 kilo. Selanjutnya 30 kilo ini saya dapatkan dari pengujiannya dengan menggunakan dua tangan gini di press ke bawah itu. Selanjutnya 10 kilo 20 kilo itu saya menggunakan barbel yang ada di gym. Nah, selanjutnya saya akan bagaimana saya melakukan pengujian ini. Saya melakukan percobaan tiap beban itu 4 kali supaya tidak adanya hasil yang bias atau ketidakpastian. Lalu saya meratakan hasil-hasil tersebut dibagi 4. Untuk 10 kilo saya mendapatkan rentang 1,28 volt sampai 1,35 volt yang dihasilkan alat ini. Lalu untuk 20 kilo saya mendapatkan data 2,73 sampai 2,8 volt yang dihasilkan dari alat ini. Lalu untuk 30 kilo saya mendapatkan rentang 3,92 sampai 4,05 volt. Nah, di sini itu sebenarnya saya udah mempunyai firasat bahwa alat ini mempunyai keterbatasan pada 30 kilo. Karena di percobaan selanjutnya di 40 kilo itu saya mendapatkan data yang dihasilkan dari alat ini adalah 4,05 sampai 4,12 volt. Sehingga saya menyimpulkan bahwa maksimum beban yang dapat dikonversi menjadi energi listrik yaitu hanya di 30 kilo. Melalui data ini saya menyimpulkan bahwa efisiensi dari alat ini itu hanya 10,87%. Oke, pasti ibu nanya ini, dari mana perhitungan tersebut? Perhitungan tersebut itu dari mendata usaha yang dihasilkan oleh kedua tangan saya, yaitu 30 kilo. Lalu dikali dengan gravitasi, yaitu 9,8. Nah, nanti dikalikan dengan delta X. Nah, delta X-nya itu apa? Delta X-nya itu perpindahan pegasnya. Karena ini maksimum, kita menggunakannya delta X maksimum ketika pegas sudah tidak bisa memendek lagi. Itu saya melihatnya itu 5 cm. Jadi perhitungan saya itu 0,05 kali 30 kali 9,8. Nah, hasil tersebut itu mendapatkan 14,7 Joule. Selanjutnya, berdasarkan output tegangan rata-rata maksimumnya itu 4,00 volt. Dengan menggunakan pendekatan daya sesaat pada hambatan beban sebesar 10 ohm dan durasi putaran efektif selama 1 detik, maka energi listrik output yang berhasil dikonversi adalah 1,6 Joule. Oleh karena itu, dalam rumus efisiensi 1,6 dibagi 14,7 itu akan mendapatkan 10,87%. Begitu, Bu. Oke. Lalu kesimpulannya, alat ini itu sudah cukup bagus dalam menerapkan konversi kinetik menjadi energi listrik, namun kekurangannya ya benar efisiensi dari alat ini yang sangat kecil.
saya bisa menjelaskan mengapa efisiensinya begitu kecil, karena ketika pegas ditekan, nah itu kan energinya itu berubah menjadi energi panas, bunyi, dan gesekan. Saya ulang deh, saya maksud dua saja, yaitu energi gesek kan, energi panas yang menghasilkan dari gesekan rek and pinion, dan energi bunyi, begitu Bu. Nah itulah mengapa alat ini itu tidak bisa mencapai efisiensi yang lumayan besar, dan ini juga merupakan skala laboratorium. Jadi ini tuh hanya menguji bagaimana alat ini dapat beroperasi nantinya. Sekian, terima kasih Bu. Maaf jika ada kesalahan kata dan penjelasan yang belibet ya.